Kembali lagi pada podcast Bincang-Bincang Mahasiswa. Masih bersama saya Vanita Nitya. Pada episode kali ini kami kedatangan seorang tamu, yaitu merupakan Ustadz Kondang yang mungkin juga udah terkenal di Kabupaten Kampar pastinya, yaitu Ustadz Irsal. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Jadi sebelumnya sini kami minta izin Pak Ustadz, kami ingin menanya-nanya tentang ini. Kan kami sedang menjalankan konten YouTube. Istilahnya kami sedang membuat YouTube ini. Jadi kami ingin menanyakan pandangan agama Islam, agama kita, ataupun mengenai pandangan Ustadz mengenai ber-YouTube ini Ustadz. Jadi dalam membuat YouTube ini Ustadz, bagaimana hukumnya di dalam agama kita sendiri Ustadz? Menjadi seorang YouTuber, apakah itu memang dikatakan profesi yang muliakah atau bagaimana Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyikapi pertanyaan dari saudari tadi tentang apa hukum kita memakai YouTube atau menjadi YouTuber. Sekarang ini IT sangat canggih di negara kita atau di negeri kita, bahwasanya untuk mencapai informasi itu tentunya pakai dunia IT semuanya. Tapi perlu kita ingat, menjadi catatan buat kita, asal apa yang kita lakukan itu baik, benar, tidak menyalahi syariat Islam. Ketika kita umpamanya memakai YouTuber itu, kita iklankan sesuatu hal yang baik demi untuk mensiarkan, mempromosikan, apakah itu sekolah ataupun apapun bentuknya, itu dibolehkan dalam Islam selagi tidak menentang aturan-aturan ajaran Islam. Tetapi kalau sudah menyalahi aturan Islam, contohnya kita melaksanakan, mohon maaf saja ya, suatu hal yang maksiat, kita tontonkan, itu jelas sekali itu suatu hal yang salah. Dan begitu juga kalau kita lihat ketika di dalam YouTuber itu jangan ada di situ intinya dipungut suatu biaya-biaya untuk pendaftaran. Itu dibolehkan dalam Islam. Itu dinamakan kita saling tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu atas jalan takwa kita itu. Jangan jalan yang menyalahi syariat Islam. Itu yang dibolehkan kalau kita memang betul-betul menyampaikan informasi-informasi, baik itu melalui Facebook ataupun WA ataupun YouTuber yang dipertanyakan, itu dibolehkan selagi tidak menyalahi aturan ajaran agama kita Islam. Malah ketika kita di YouTuber tersebut berdakwah, itu menimbulkan suatu hal pahala bagi kita yang insya Allah, dan bahkan itu menjadi sedekah jariah. Walaupun kita sudah meninggal dunia, mendapatkan pahala bagi kita ketika apa yang kita sebarkan itu, bahkan ilmu yang bermanfaat. Tetapi ada juga dosa jariah. Dosa jariah apa intinya? Ketika kita tontonkan di YouTube kita itu satu hal yang salah, melanggar syariat Islam. Contoh saja menontonkan aurat kita, melihatkan aurat kita, maka ketika kita meninggal dunia nantinya dilihat oleh orang, inilah yang menjadi apa namanya tadi, dosa jariah yang mengalir buat kita dosanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Demikiannya. Selanjutnya Ustadz menyikapi tadi jawaban dari Ustadz. Kan di sini kami mahasiswa bersama mahasiswa STI Bangkinang sedang menjalankan YouTube, yang mana isi dari YouTube kami ini seputar pengetahuan, baik itu tentang pendidikan ataupun pengetahuan umum begini Ustadz. Jadi kan nanti dalam pembuatan YouTube itu, pada saat orang menonton YouTube kita nanti bakal ada iklan-iklan yang bermunculan. Entah itu nanti iklannya tuh tidak di luar kehendak kita begitu Ustaz, entah ada musiknya, entah bagaimana gitu, sementara kita tidak tahu kalau iklan itu muncul. Itu bagaimana tuh Ustaz? Baik, tadi sebenarnya sudah kami sampaikan ya masalah iklannya. Tentunya kalau kita menjadi YouTuber nanti tentunya ada banyak apa namanya itu subscriber kan. Iya, muncullah iklan-iklan.
Nah, iklan ini pun tentunya ada kesepakatan bagi kita. Kalau masuk melalui kita, apakah dia ada kesepakatan tuh? Ada tak kesepakatan atau dia saja yang langsung membuat iklan itu? Sependek pengetahuan kami, kalau nantinya YouTube-nya sudah memenuhi syarat seperti subscribe-nya sudah ada 1000, jam tayangnya udah ada 4000 dan sudah bisa dimonetisasi, itu ada ketentuan-ketentuannya nanti Ustaz. Oh gitu. Baik. Kalau demikian tentunya ada ta'awun namanya di situ tadi kan, sama-sama saling tolong menolong di melalui iklan tersebut. Nah, tadi sudah kami sampaikan iklan tersebut yang tidak mengandung kemaksiatan. Ketika hal itu tidak melanggar syariat Islam, itu dibolehkan. Kan iklan-iklan itu banyak kan, kadang-kadang yang muncul seperti iklan-iklan Ustaz Abdul Somad ada juga kan, kita lihat kadang masalah Al-Quran dan segala macamnya. Kalau itu dibolehkan, tidak jadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah iklan yang tampil-tampil yang jelas kehalalannya, tidak mengandung keharamannya. Itu dibolehkan. Dan kemudian juga menyingkapi jawaban Pak Ustadz tadi mengenai tidak dipungut biaya ini Pak Ustadz. Jadi kan dalam kami membuat konten YouTube ini, kami sedang menunggu ini Ustadz jam tayang agar nantinya bisa dimonetisasi. Yang mana nanti setelah dimonetisasi ini, insya Allah akan mendapat memperoleh penghasilan dari kami, begitu Ustadz. Jadi Ustadz yang ingin kami tanyakan, kan insya Allah nih Ustadz, penghasilan yang akan kami dapati nanti, insya Allah akan kami alokasikan dengan benar. Entah itu nanti untuk kepentingan STIE, ataupun nanti untuk santunan anak yatim, ataupun nanti untuk hasil jerih payah kami juga Ustaz. Sementara nanti di mata orang kan itu penghasilannya tuh diperoleh dengan mudah aja tuh, cuma bikin YouTube beberapa, maka tiba-tiba berpenghasilan yang uangnya itu tidak jelas dari mana. Kalau di pandangan orang awam begitu. Cuma di sini kami jelaskan lanjut itu bagaimana tuh Ustaz mengenai penghasilannya? Apakah kami memperbolehkan untuk mengambil penghasilan begitu atau bagaimana Ustaz? Ya, baik, tadi surat Al-Maidah ayat 2 yang kami bacakan tadi kan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jelas sekali tadi kan konten YouTube yang kita tampilkan itu kan dalam rangka untuk betul-betul untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan, seperti kampus kita ini kan mempromosikan segala macamnya. Ketika itu makanya dari hasil tersebut kita mendapatkan sesuatu reward istilahnya jasa. Itu dibolehkan di dalam Islam, dibolehkan asal memang betul-betul apa yang kita lakukan itu tidak menyalahi syariat Islam. Itu dibolehkan. Makanya uang tadi kita gunakan untuk kebaikan pula tadi. Untuk apa saja? Untuk anak yatim juga ada tadi kan? Untuk anak yatim. Ya, itu lebih baik. Itu pun mengandung sungguh luar biasa, karena memang cara-cara kita dalam rangka untuk berdakwah itu beda-beda ya. Itu dakwah juga. Kami pun memang YouTuber kami tidak kami kembangkan karena kami tidak pandai IT. Memang ada orang yang datang kepada kami. Untuk itu kami pun benarkan ada yang merekam kami ketika ceramah, silakan, asal itu baik. Seperti yang lain-lain Ustaz Somad itu berapa banyak skor dari itu digunakan untuk apa? Ada tabung wakaf rumah dan segala macam. Ya, itu dibolehkan. Kalau kami meminta pendapat Ustaz sendiri nih Ustaz, bagaimana apakah ada arahan dari Ustaz bagaimana kami menjadi seorang YouTuber yang baik nantinya? Ya, pesan kami kepada YouTuber dimanapun berada, ingat setiap apa yang kita lakukan itu akan kita pertanggungjawabkan. Pasti akan kita pertanggungjawabkan dunia akhirat. Makanya perlu kita pertimbangkan apa yang kita tampilkan, apa yang kita tontonkan itu, mudah-mudahan kita tontonkan itu memang betul-betul bermanfaat bagi umat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu manusia itu adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Jadi intinya ketika kita meninggal dunia nanti, jadi orang yang menonton apapun tontonan yang baik itu, insyaallah mendapatkan pahala bagi kita.
Nah, itu yang penting kita ingat sebagai YouTuber. Tetapi ingat, ketika apa yang kita tontonkan itu hal suatu yang jelek dan yang hal buruk, maka ingat tadi mengandung dosa jariah buat kita. Itu yang kita ingat, karena Allah selalu mengawasi kita. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini kita dijadikan membentuk orang-orang, menjadikan orang yang bertakwa. Nah, takwa itu memang takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang melihat. YouTuber ini buatan manusia. Nah, ingat, ya kan terbatas. Tapi yang tak terbatas adalah YouTuber CCTV, pengawasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting kita ingat. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami, Ustadz. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih, Ustadz, telah meluangkan waktunya buat kami. Dan mungkin bagi teman-teman semua yang telah mendengarkan arahan dari Ustadz ataupun bagi YouTuber, itu bisa menjalankannya asal masih tetap dalam lingkup yang baik. Nah, mungkin sekian dulu bincang-bincang mahasiswa pada episode kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.